Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, kita jumpa kembali di tahun ini, tahun 2022 ya, setelah sesi ngopi sebelumnya ada di akhir 2021 yang lalu. Oke, adapun topik pada pagi hari ini yaitu integrasi sistem enterprise dengan sistem produksi dalam transformasi digital. Saya akan memandu acara ini dalam 1,5 jam ke depan ya, bersama rekan yang akan menjadi rekan ngobrol kita pada pagi hari ini bersama Pak Isa. Beliau adalah ERP Consultant di Yokogawa Indonesia dan juga dengan Bapak Cordova. Beliau adalah Digital Transformation Consultant dan juga Certified Siri Assessor. Selamat pagi Pak Isa dan Pak Cordova. Selamat pagi Mas Revi. Pagi Apa Mas kabar? Revi, Mas Pagi Cordova. Pak Isa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kabarnya iya. Oke, nggak lupa juga sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada rekan-rekan sekalian ya, pemirsa acara ngopi ya, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan juga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Oke, sebelum lanjut ke acara ini, izinkan saya memperkenalkan rekan ngobrol bareng pada pagi hari ini dengan Pak Ismail Isa. Beliau adalah ERP Consultant di Yokogawa Indonesia. Beliau menempuh Master Degree di Cleveland State University, Ohio, USA dengan background Computer Science. Beliau memiliki berbagai industrial background seperti elektronik ya, dan juga ERP, dan tentunya Telkom dan juga networking. Oke, dan juga selain Pak Isa, di sini bergabung juga yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Pak Cordova, ya. Beliau adalah Digital Transformation Consultant dan juga Certified Siri Assessor. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Corporate Marketing di Yokogawa, Indonesia. Bapak Cordova menempuh pendidikan Master Degree di KTH Sweden, ya, Royal Institute of University, dan juga TUI, Teknis University Eindhoven. Pak Cordova juga berpengalaman di dalam oil and gas industry dan juga industrial automation selama lebih dari 11 tahun. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Yokogawa, Netherlands ya. Selamat pagi Pak Isa dan Pak Cordova. Bisa menyapa rekan-rekan sekalian. Selamat pagi rekan-rekan ngopi pagi ini. Terima kasih sudah join. Oke, bagaimana kabarnya Pak Isa? Baik, terima kasih Mas Revi. Salam sehat dan salam sejahtera juga untuk rekan-rekan semua di sini. Oke, mungkin saya juga ingin menyapa Pak Cordova. Bagaimana kabarnya Pak Cordova? Ya, alhamdulillah sehat Mas Revi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua yang hadir di sini ya. Semoga sehat selalu. Selamat tahun baru saya ucapkan sekali lagi. Selamat pagi juga Pak Isa. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak? Mantap ya Pak? Oke. Ya, semangat. Oke. Bagaimana nih akhir tahun kemarin liburan kemana aja nih Pak Isa, Pak Cordova? Liburan ya, kita liburannya cuma di sini aja di Jakarta. Jakarta ya, kita menjaga lebih kepada menjaga protokol kesehatan ya Bapak. Menjaga protokol kesehatan betul Mas Revi. Biar tahun 2022 ini kita tidak terlalu terdampak dengan biar cepat kelar COVID-nya. Iya, baik Bapak. Terima kasih sudah bekerja sama dalam menjaga protokol kesehatan kita bersama. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan membacakan peraturan yang ada di webinar ngopi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk video akan dimatikan selama jalannya acara selain narasumber ya. Hal ini untuk memperlancar agenda webinar talkshow pada pagi hari ini. Selain itu juga mohon kerjasamanya untuk selalu mematikan mikrofon Bapak Ibu sekalian untuk memperlancar jalannya acara. Semua pertanyaan dan juga hal yang ingin disampaikan dapat
chat melalui chatbox yang tersedia di sebelah kanan bawah ya. Nanti beberapa pertanyaan akan kami bahas dan kami jawab pada akhir acara. Oke, seluruh rangkaian acara ngopi ini akan direkam dan hasil rekamannya akan kita sampaikan melalui YouTube channel Yokogawa Indonesia. Oke, jika ada pertanyaan lanjutan di luar acara, Bapak Ibu dapat mengirimkan melalui email marketing kami di yea-id-marketing@yokogawa.com atau di yea-id-marketing@yokogawa.com. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke acara ngopi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas apa ya? Judulnya integrasi sistem enterprise dengan sistem produksi dalam transformasi digital. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa ada 10 rangkaian acara ngopi ya, di mana ada 3 tahap besar. Yang pertama adalah digitisasi, ada 3 sesi yang membahas bagaimana caranya mempersiapkan data agar dapat diakses secara digital. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat yang bagian berwarna hijau ya, ada 5 sesi terkait digitalisasi, di mana 5 sesi ini membahas bagaimana konsep digitalisasi yang dapat dilakukan dalam dunia industri. Nah, tepatnya saat ini kita sampai pada sesi ke-6 ya Pak Isa, Pak Cordova, 12 Januari 2022 dengan subjek integrasi sistem enterprise dan juga dengan sistem produksi. Dan lalu akan ditutup dengan topik transformasi digital 2 sesi terakhir. Oleh karena itu, nantikan selalu Bapak Ibu sekalian sesi ngopi kita pada 10 rangkaian acara ngopi di tahun 2022 ini. Baik, mungkin selanjutnya. Oke, untuk lanjut ke acara ini ya, mungkin saya ingin berdiskusi atau ngobrol bareng dengan narasumber kita. Mungkin ke Pak Cordova dulu ya. Pak Cordova dulu pertama telah menyampaikan rangkaian acara ngopi yang pertama. Mungkin untuk mengulas kembali, hari ini kita ingin membahas apa sih ya? Jadi mungkin Pak Cordova bisa mengulas sebagian terkait sesi pembuka bagi integrasi sistem enterprise dengan sistem produksi pada topik di pagi hari ini. Ya, silakan Pak Cordova. Ya, terima kasih Mas Revi atas kesempatannya. Sekali lagi saya sapa teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga sudah ikut bergabung terus ya dengan sesi ngopi ini secara kontinu dari sesi awal kemarin ya. Sesi awal kemarin kita mulai di bulan Oktober ya Pak Revi ya. Kita mulai di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Di sesi 1, sesi 2 sampai nanti kira-kira akan berakhir di bulan Maret. Jadi memang sesi ngopi kali ini Pak Revi didesain untuk sharing ke teman-teman industri semuanya mengenai step by step untuk melakukan digital transformasi ya. Seperti yang tadi Pak Revi sudah sampaikan, memang ada 3 tahapan dalam digital transformasi. Yang pertama adalah digitisasi, tentunya untuk memproses informasi secara digital. Data-data harus tersedia secara digital di industri, itu sudah kita bahas di tiga sesi pertama. Lalu masuk ke fase digitalisasi, yaitu bagaimana sih menggunakan data-data tersebut untuk meningkatkan produktivitas ya. Nah, nanti masuk ke digital transformations, tentunya bagaimana menggunakan data yang sudah digital, terus kita sudah gunakan untuk mengimprove proses, lalu bagaimana bisa bertransformasi. Bisnis kita bisa bertransformasi sehingga lebih agile, kita bilang ya kalau sekarang populernya lebih agile, lebih responsif, lebih siap lah intinya untuk masa depan dengan teknologi-teknologi digital. Nah, itu lebih ke luas lagi cakupannya, lebih ke transformasi. Nah, yang hari ini nih, kebetulan Pak Isa alhamdulillah bisa ikut bergabung ya sebagai ERP consultant. Nah, ERP consultant. Kenapa sih kita bawa topik ERP ini sebagai bagian dari digitalisasi? Nah, ini saya mau sharing di sini nih kira-kira Mas Revi, kenapa sih digitalisasi itu membutuhkan integrasi dengan sistem ERP? Ya. Kurang lebih itu nanti yang akan kita bahas, Mas Revi. Nanti detailnya Pak Isa sih yang akan membahas, gitu Pak Revi.
Oke, baik. Terima kasih Pak Korova. Sepertinya sangat menarik sekali ya. Boleh disampaikan Pak Korova? Ya, Ya, langsung aja nih ya. Saya masuk ya ke sharing ini. Saya mau sharing eh, lebih detail lagi. Apa sudah terlihat screen saya, Pak Revi? oke, sudah terlihat Pak? Sudah terlihat ya. Iya. Nah, ini sharing dari ya, jadi saya ngambil gambar ini dari platform industri 4.0. Ya, platform industri 4.0 adalah sebuah organisasi yang didirikan di negara asal industri 4.0 ini bermulai di Jerman. Eh, yang di situ nanti kalau teman-teman coba cari Google, nah di situ informasinya sangat-sangat komprehensif tentang industri 4.0. Nah, di industri 4.0 ini dijelaskan apa sih perbedaannya dari sisi sistem, dari sisi sistem operations, sistem enterprise dari sebuah company atau sebuah business entity ya yang melakukan produksi tentunya, karena industri 4.0 ini untuk platform industri 4.0 ini fokusnya di manufacturing. Nah, kalau kita lihat di yang 3.0, di mana masih kebanyakan industri saat ini berada. Nah, ini sistemnya masih sangat hierarkional. Ya, hierarkional artinya apa? Dimulai dari fasilitas produksi, lalu fasilitas produksi itu melakukan aktivitas-aktivitas produksi tentunya, di mana informasinya itu diukur dan juga dikendalikan ya, diukur dengan field devices. Field device ini bisa mengukur, juga bisa memberikan manipulasi terhadap fasilitas produksinya, lalu dikontrol dengan sistem kontrol. Nah, lalu setelah dikontrol, masuk ke stations, atau biasanya kalau kita sebut mengacu nanti ke ISA 95, ini area di manufacturing execution system, di mana di area manufacturing execution system ini terdapat informasi-informasi yang diolah atau informasi-informasi yang dimasukkan untuk kepentingan fasilitas produksi. Nah, lalu baru masuk ke sisi enterprise. Nah, kalau kita lihat ini sangat hierarkional, Pak Revi. Sangat hierarkional artinya apa? Dari enterprise, di mana di sini sebenarnya aktivitas bisnis ya dari perusahaan ya. Kalau ke bawah ini aktivitas produksi, di atas ini aktivitas bisnis, di mana ada purchasing divisions yang membeli raw material misalnya, karena kita melakukan manufacturing pasti ada raw material. Dan lalu ada area di sini sebelah kanan, nanti lebih jelasnya ada di slide berikutnya, di area customer. Nah, aktivitas bisnis ini tentunya membutuhkan informasi ya, untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis membutuhkan informasi tentang aktivitas produksi juga. Nah, kalau kita sebut nanti ada horizontal integrations ya di aktivitas bisnisnya, dan secara vertikal ada vertical integrations. Nah, ini membutuhkan informasi sehingga keputusan bisnis itu bisa dilakukan. Nah, yang terjadi kalau hierarkional ini gimana sih? Nah, hierarkional ini tentunya sangat-sangat rigid ya, tidak fleksibel. Kalau kita butuh informasi misalnya dari bawah, maka harus bertahap dulu nih, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, nanti langsung sampai ke atas gitu. Jadi bahkan kadang-kadang datanya mungkin tidak ada gitu, karena tidak terhubung gitu, atau tidak dibaca oleh level sebelumnya gitu. Jadi tidak bisa terhubung di sisi atas. Akibatnya apa sih? Akibatnya ketika kita ingin melakukan decision dari sisi bisnis ini menjadi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama. Bukan hanya dari sisi bisnis juga, tapi dari sisi improvement ya. Misalnya mau mengimprove operations, kita kan juga harus membutuhkan data untuk menganalisa apa yang harus diimprove, apa yang bisa diimprove. Nah, lalu industri 4.0 ini menyiapkan konsep semua sistem itu bisa terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau kita ngomong ini lebih apa ya, barrier-nya atau siloed dari sisi departemennya ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya dari sisi bawah mau langsung ke atas itu dimungkinkan dengan infrastruktur atau structure seperti yang industri 4.0 ini. Jadi ada fleksibilitas, dan fleksibilitas ini saling terkoneksi satu sama lain, equipment-nya dia bisa tahu, saling membaca informasi gitu ya. Jadi bisa tahu kalau misalnya kalau kita misalnya dalam grup ya, kita dalam grup untuk melakukan tindakan, kita harus tahu nih teman kita mau ngapain nih biar kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Nah, kurang lebih di industri 4.0 juga seperti itu. Dia ingin melakukan decision making,
dia bisa tahu secara langsung gitu ya dengan intelligence, dan juga karena datanya sudah terintegrasi, temannya dalam state apa, sehingga actions yang dilakukan ini bisa lebih tepat gitu ya, dan informasinya juga langsung sampai ke sisi enterprise, bahkan ke connected world, artinya ke outside dari organisasi itu sendiri gitu, sehingga informasi-informasi dari luar organisasi juga bisa dimasukkan, sehingga sistemnya ini jadi lebih komprehensif untuk mengambil decisions. Nah, biasanya kita disebut di sini karena sistemnya saling terhubung satu sama lain, ini adalah cyber physical system yang merupakan suatu karakteristik juga dari industri 4.0. Kira-kira sih begitu Pak Revi tentang perbedaan industri 4.0, 3.0 dan 4.0. Ini belum masuk ke ininya ya Pak Revi ya, belum masuk ke kenapa sih sisi enterprise itu dibutuhkan. Baik, Gitu. terima kasih Pak Korova. Jadi mungkin sebelum berlanjut di sini saya ingin coba mengulas kembali bagi rekan-rekan sebelumnya. Kami biasa kalau di dalam industrial automation itu lebih paham kepada yang ini ya, yang Purju model sebelah kiri itu ya Pak ya, di mana ada beberapa hierarki dari sisi level kontrolnya gitu. Lalu kalau kita ngelihat yang ke sebelah kanan atau cyber physical model, tentunya apakah ada teknologi yang harus diimprove ya dari yang sudah ada saat ini, atau bagaimana? Mungkin nanti akan dibahas juga ya Pak Korva ya, dan juga bagaimana integrasinya ya Pak ya. Betul. Nah, nanti itu mungkin akan masuk ke Pak Isa ya untuk itunya. Tapi mungkin saya biar lebih jelas nih, mungkin saya bisa ngebahas fungsi ya dari enterprise ini, kenapa harus terintegrasi sih dengan sisi bawah. Ini hanya pembukaan aja sih tadi. Gitu, hanya pembukaan. Kira-kira kita yang ingin dicapai adalah interkonektivitas antar equipment, dan equipment di sini bukan hanya machine, tapi machines yang kita sebut di sini juga termasuk applications ya, applications dari operasi yang digunakan dari operasi suatu company gitu. Itu sih Pak Revi. Nah, mungkin saya mau sharing satu lagi. Tadi kalau saya bahas nih yang sebelah kiri nih 3.0, sebelah kanan nih 4.0, ada vertikal, secara vertikalnya harus terintegrasi dan juga harus terintegrasi secara horizontal. Nah, kurang lebih bayangannya nih seperti ini, tapi strukturnya juga bisa kita lihat di sini nih Pak Revi. Yaitu horizontal integrations apa sih, lalu vertical integrations apa. Ini lebih jelas nih kenapa karakteristik dari industri 4.0 itu tadi integrasi satu sama lain. Nah, dibagi menjadi tiga sebenarnya, ada horizontal, ada vertikal. Ini ya tiga. Nah, satu lagi sebenarnya ada integrated product life cycle, tapi gambarnya tidak ada di sini sih Pak Revi. Nah, seperti yang sudah saya sharing tadi ya Pak Revi ya, vertical integrations itu lebih ke bagaimana informations itu mudah tercapai atau mudah tersalurkan di semua hierarki level gitu. Jadi integrasinya satu sama lain dan secara fleksibel itu bisa disampaikan. Tujuannya apa? Agar informasi itu bisa terlihat tanpa ada barrier ya, sampai ke level manajemen atau sampai ke level corporate. Pun halnya sama dengan horizontal integrations. Nah, integrasinya kenapa sih harus ada integrasi antara vertikal dan horizontal gitu ya. Nah, ini gambar ini cukup mewakili, kira-kira ya cukup mewakili. Ini saya mau cerita sedikit nih Pak Revi nih. Cerita sedikit boleh ya Pak Revi ya? Oh, boleh sekali Pak Korova. Karena kita juga penasaran nih ya, bagaimana sih nyambung-nyambungnya gitu ya nanti ke apa yang akan disampaikan Pak Isa, dan kenapa kok butuh integrasi tadi. Ya, silakan Pak Korova. Ya, ini jadi cerita kalau misalnya proses manufacturing gitu ya. Intinya sebuah bisnis itu kan mendeliver value ya, atau value yang dalam bentuk sebuah produk yang diberikan oleh customer. Yang dikirimkan ke customer. Jadi customer ini ada kebutuhan atau needs. Nah, dari needs ini dipenuhi oleh sebuah company dengan cara mereka memproduksi. Nah, apa sih aktivitas produksi itu? Aktivitas produksi kalau kita belajar ya simpelnya sih merubah bahan baku menjadi barang jadi nih. Merubah bahan baku menjadi barang jadi. Makanya di sebelah kiri ini ada supplier. Jadi industri manufacture, baik itu proses manufacturing maupun discrete manufacturing ya,
mereka pasti butuh supplier atau butuh bahan baku. Nah, eh, dari bahan baku yang dikirimkan, mereka akan melakukan fasilitas produksi, melakukan aktivitas produksi, yaitu merubah tadi bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, ketika dulu nih industri baru mulai berkembang ya dari industri 2.0, industri 3.0, biasanya nih konstan nih fasilitas produksinya karena market tidak begitu dynamic, lalu kebutuhan manusia saat itu sangat-sangat uniform gitu ya. Jadi operations cukup sangat-sangat konstan gitu, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang diperlukan agar sebuah produksi ini bisa terus kompetitif. Nah, namun sekarang di era digital, di mana information semakin cepat, lalu needs dari customer ini semakin variatif gitu ya. Bahkan sekarang banyak industri yang sudah masuk ke personalizations dari sisi produk agar mereka lebih kompetitif. Maka perubahan di sebelah kanan ini, dynamics ini sangat-sangat cepat gitu ya. Pun di sebelah kiri juga sangat cepat karena raw material itu juga semakin berebut ya industri untuk memenuhi kebutuhan customer-nya gitu. Jadi kita butuh nih sebuah sistem yang bisa benar-benar memberikan informasi agar kita bisa tahu ketika ada needs tertentu, kita bisa mengecek dari sisi fasilitas produksi kita. Apakah fasilitas produksi kita mampu nih untuk memenuhi needs tersebut gitu ya. Tentunya data-data itu harus bisa dibaca dan dianalisa ya. Makanya harus ada integrasi data. Lalu setelah fasilitas produksi misalnya butuh kita bisa memenuhinya gitu dengan kuantiti tertentu atau dengan kualitas tertentu. Decision itu bisa dibuat dalam waktu singkat gitu ya dibandingkan berbulan-bulan. Lalu kita juga membutuhkan mengecek supplier kita, raw materialnya ada nggak ketika dibutuhkan spesial raw material gitu ya. Maka kita juga membutuhkan integrasi informasi dari sisi supplier kita. Nah, makanya harus ada horizontal dan vertical integrations ini. Artinya ada integrasi data-data dan integrasi informasi yang dapat diolah sehingga dan dapat dianalisa oleh company, oleh corporate agar bisa membuat keputusan lebih cepat sehingga memberikan kepuasan pelanggan lebih cepat dan competitiveness-nya juga semakin meningkat. Nah, ini pentingnya sih horizontal integrations dan vertical integration. Nah, tentunya tadi ada product life cycle, tentunya ada proses development produknya ya, itu juga harus terintegrasi dengan horizontal dan vertical integrations ini, kurang lebih itu. Nah, kenapa sih harus terintegrasi? Nah, ini sedikit bocoran nih Pak Revi, sedikit bocoran. Jadi kita di Yokogawa sendiri ketika melakukan analisa atau melakukan assessment ya terhadap industri untuk mensupport transformasi digital, maka kita menggunakan evaluasi atau framework SIRI ya, framework SIRI. Nah, ini kira-kira framework SIRI ini mungkin nanti ada kesempatan sesi berikutnya yang kita akan membahas menguliti lebih detail apa framework SIRI ini. Tapi intinya framework SIRI ini membagi antara proses, teknologi ya yang tengah ini dan juga organizations. Nah, kalau kita lihat fase evaluasinya ini seperti apa, kita fokus di sini dulu nih yang sebelah kiri ya, nanti yang sebelah tengah dan kanan akan kita bahas detail di lain kesempatan. Nah, yang sebelah kiri terkait integrations itu. Apa sih yang mau dicapai sebenarnya dengan integrasi tersebut? Kalau sudah terintegrasi, proses kita harus ngapain nih? Nah, ini di SIRI ini memberikan guidance-nya untuk bisa dikatakan industri ini ready untuk 4.0, bukan hanya terintegrasi, namun agar kompetitifnya lebih meningkat, maka harus automated. Jadi data bukan hanya dapat dibaca, tapi dapat juga melakukan decision berdasarkan setting-setting tertentu. Ya. Itulah automated ya. Jadi bisa lebih cepat melakukan implementasinya dan juga kedepannya secara automated. Nah, intelligence. Nah, ini yang kita sebut dengan IA to IA, sebuah konsep yang mungkin kita kemukakan ya di sesi 1 itu tentang autonomous operations ya, ketika sistem ini sudah bisa intelligent sehingga otonomi ini bisa dicapai. Gitu. Nah, kira-kira ini yang ingin dicapai tadi dengan integrated-nya. Nah, enterprise tadi fungsinya ada di mana? Enterprise tadi fungsinya nih ada di sini nih, lebih ke bagaimana mengintegrasikan proses horizontal tadi
dan bagaimana nanti output dari integrasi proses horizontal ini bisa terintegrasi dengan proses vertikal. Nah, ini nanti yang sepertinya akan dijelaskan oleh Pak Isa nih, jagonya nih konsultan dari sisi horizontal integration, which is mainly ada di ERP system ya. Kira-kira begitu Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kodova. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu sekalian gambaran oleh Pak Kodova terkait kebutuhan adanya beberapa jenis integrasi ya, baik itu dari vertical integration, horizontal integration, dan juga integrated product life cycle ya Pak Kodova ya. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu juga penasaran ya, sebetulnya bagaimana sih horizontal integration itu ya. Mungkin di sini Pak Isa, saya coba menyapa kembali. Selamat pagi Pak Isa. Nah, mungkin ada pertanyaan ya bagi rekan-rekan sekalian ya, Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya apa sih horizontal integration itu? Mungkin Pak Isa bisa menjelaskan. Oke, baik, Mas Revi. Mungkin tadi sudah dijelaskan dari Mas Kodova ya mengenai integration, butuhnya integration gitu ya. Dan sebelum masuk ke mengenai ERP gitu ya, saya khawatir mungkin para peserta hari ini kan dengan berbagai latar belakang gitu ya, role di company-nya, yang mungkin lalu apa sih belum pernah kenal mengenai ERP ini gitu. Jadi mungkin saya mulai sedikit dari yang sangat basic gitu ya. Boleh saya kenalkan dulu sedikit apa sih boleh gitu Pak ya Isa. ERP itu ya. Oke, Baik, silakan. Jadi Pak Isa akan mencoba memperkenalkan dulu basicnya apa sih itu definisi ERP ya. Baik, wah menarik sekali. Silakan Pak Isa. Oke. Sudah kelihatan screen saya? Ya, sudah terlihat Pak Isa. Silakan. Baik, jadi teman-teman ngopi semua nih, saya mungkin mulai dari yang sangat basic sekali tadi, definisinya dulu nih. Jadi tadi panjang lebar dibahas mengenai integrasi, tadi ada yang diceritakan horizontal gitu ya. Dan menggunakan apa yaitu ERP gitu. Nah, ERP ini apa? Mungkin ERP itu adalah Enterprise Resource Planning gitu ya. Dan definisinya ini saya ambil dari wiki gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah ini, sebenarnya ERP-nya apa sih? Mesin atau apa gitu ya, sistem informasi. Jadi sebenarnya aplikasi, gitu ya, aplikasi yang meliputi sebenarnya berbagai aspek dari suatu perusahaan. Jadi di sini saya coba gambarkan dengan aspek-aspek itu apa sih di dalam perusahaan. Ada mungkin production, logistik, ada maintenance, human resource, finance, dan sebagainya gitu ya. Aspek-aspek itu dalam suatu perusahaan. Perusahaannya itu bisa manufaktur maupun jasa. Jadi apapun lah ya company itu bentuknya bisnisnya. Itu bisa menerapkan yang namanya ERP ini. Dan poin yang penting di sini adalah yaitu tadi poin mengintegrasikan dan otomasikan proses bisnisnya. Jadi dengan ERP ini tadi bisa mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis di manufaktur maupun jasa tadi. Lalu tujuannya apa adalah dengan dia bisa terintegrasi dan sebagainya, maka si stakeholder atau pimpinan manajemen perusahaan itu sendiri bisa mengetahui secara cepat, secara mudah dan secara benar kondisi dari perusahaan itu setiap saat. Jadi ini yang disebut sebagai aplikasi ERP. Oke, baik. Ya, jadi sedikit saya lanjutkan dengan lalu apa sih bedanya ERP dengan aplikasi secara umum. Jadi dulu di awal-awal orang mulai bergemar bikin programming gitu ya di perusahaan-perusahaan gitu ya. Itu mereka berlomba-lomba membuat suatu aplikasi. Tapi mereka membuat base-nya adalah bagaimana mengoptimalkan proses di bagiannya masing-masing. Jadi di sini terlihat misalnya di departemen sales membuat aplikasi gimana supaya data-data permintaan barang, permintaan order itu bisa dimasukkan ke sistem. Tujuannya itu aja untuk memanage kebutuhan dari departemennya. Kemudian purchasing membuat juga sistem bagaimana bisa mengelola proses pembeliannya. Production juga begitu.
sampai juga tentunya ke bagian back office, accounting-nya, membuat sistem accounting, membuat mengentry jurnal-jurnalnya ke sistem, supaya mudah membuat laporan. Tapi apa kondisinya pada saat itu adalah karena membuat masing-masing tentu data-data ini membutuhkan banyak sekali double entry. Jadi dari sales sudah membuat data, nanti purchasing-nya membuat data lagi, nggak ngobrol tuh data-datanya. Dan not real time di sini. Jadi mungkin data yang dilihat oleh bagian produksi melihat data order yang mungkin 2 hari lalu, 3 hari yang lalu. Jangan-jangan orderannya udah di-cancel gitu ya. Jadi not real time. Dan karena di entry ulang-ulang, nah integritasnya juga sangat diragukan. Lalu muncullah yang namanya tadi ERP tadi kan. Konsepnya adalah terintegrasi, terotomasi. Jadi ERP ini dibuat dengan dasarnya adalah bisnis proses dari suatu perusahaan. Mengikuti prosesnya mulai dari mungkin sales-nya, perencanaan, bagaimana persiapan materialnya untuk produksi, bagaimana memproduksinya, sampai ke purchase order dan sampai dengan menagihnya. Jadi berdasarkan bisnis proses perusahaan itulah aplikasi ini dibuat dalam suatu platform. Sehingga tidak ada lagi yang namanya double entry lagi karena semuanya udah dalam satu sistem. Datanya pun sudah up to date, real time. Apa yang di entry hari ini di bagian sales sudah terlihat di bagian yang lainnya. Dan tentunya juga tadi karena satu database, integritas dari datanya juga bisa terjamin. Jadi ini yang mungkin benar-benar konsep dari suatu ERP gitu ya. Nah ini mungkin supaya lebih familiar selama ini apakah teman-teman di sini sudah mengenal gitu ya yang apa yang namanya ERP ini udah menyebut brand-brand gitu ya. Paling banyak dikenal mungkin SAP. SAP adalah ERP ini kadang-kadang. Kalau kamera Kodak gitu ya, kadang-kadang ERP itu SAP gitu ya. Banyak yang juga merasakan seperti itu. Padahal brandnya banyak di sini. Ada Oracle, mungkin ada Microsoft. Kemudian ada juga apa namanya Sage di sini, QAD, sampai ke mungkin yang lokal. Lokal produk pun sudah cukup banyak ya. Ada yang namanya Accurate. Ini kalau Mas Software ini saya sudah kenal dari tahun 80-an ini. Ya. Jadi banyak sekali produk-produk di pasar yang menyebutkan dirinya adalah suatu aplikasi ERP. Itu Mas Revi, untuk mungkin sebagai awalan memperkenalkan ERP. Baik Pak Isa. Wah ini begitu Pak Isa sampaikan contoh-contoh brand ERP yang ada, membuka mata saya sekali nih Pak ya. Jadi memang selama ini kita tahu dengan brand-brand yang di tier 1 gitu ya Pak ya. Dan ternyata selama ini juga banyak brand lainnya ya Pak Isa ya. Ya, banyak sekali. Oke, mungkin sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu rekan ngopi kita di pagi hari ini, jika terdapat hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan dapat disampaikan melalui chat box kami ya. Nanti akan kita bahas bersama. Oke, mungkin selanjutnya Pak ya, Pak Isa bisa menjelaskan lebih spesifik lagi jika di industri manufaktur gitu ya, peran ERP ini seperti apa gitu ya Pak ya. Atau bisa dibilang bagaimana caranya ERP itu mensupport horizontal integration ya. Ya, Mas Revi. Ya, benar. Jadi kita masuk ke topik utamanya nih. Setelah mengenal ERP, apa itu ERP ya. Jadi tadi menyambung apa yang dibahas oleh Mas Kondova. Nah, ini mungkin gambar yang cukup kelihatan rumit gitu ya. Jadi ERP ini memang kompleks gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja yang menggambarkan ruang lingkup dari suatu ERP di manufaktur. Yang manufaktur boleh dikatakan bidang usaha yang paling kompleks lah ya di sini. Jadi secara horizontal tadi sudah sepintas dijelaskan juga oleh Mas Kondova bagaimana suatu permintaan gitu ya yang datangnya dari customer nanti kaitannya ke supplier gitu. Nah gambar ini mungkin jadi ERP ini juga banyak modulnya gitu ya berdasarkan bisnis proses tadi. Di sini yang biru warna kotak biru ini merupakan proses bisnis di bagiannya sales gitu ya yang secara langsung berhubungan dengan customer. Kemudian di sebelah kiri ini adalah yang digunakan
di bagian procurement yang berhubungan langsung dengan para supplier. Nah, di tengah-tengah inilah, ini proses di dalam company production. Nah, yang mana di dalamnya di sini ada yang berkaitan dengan planning, ada yang langsung berhubungan dengan produksi itu sendiri, kemudian pasti ada biasanya ada bagian yang berkaitan dengan quality, kemudian ada warehouse nih, ada bagian yang ngatur inventory. Nah, kemudian yang di bagian bawah, yang warnanya apa ini, orange gitu ya, ini adalah bisnis proses berkaitan dengan bagian keuangan. Ada account payable, ada cost management, ada account receivable, kemudian ada asset management, finance, dan expense management. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan lebih detail ya apa yang tadi sempat disinggung di awal. Jadi ERP ini biasanya kalau kita lihat dari kiri di mana customer, katakan contoh customer A gitu ya, membuat menghubungi manufaktur ini, meminta suatu inquiry produk dari manufaktur ini. Memesan misalnya, saya butuh produk A sebanyak 1000 ton gitu. Kemudian produk B misalnya 50 set. Nah, si sales dari perusahaan ini, manufaktur ini akan dengan menggunakan ERP dapat secara langsung membuat merespon atas permintaan itu. Melihat kondisi, dia bisa melihat kondisi stoknya. Oh ya, stoknya ada tersedia misalnya. Atau ya maaf, sekarang sedang diproduksi barangnya. Dan kapan bisa di-delivery-nya? Oh harganya sekian misalnya. Jadi dengan sistem ERP ini dia bisa langsung membuat sampai dengan penawarannya ke customer. Dan katakan si customer setuju, oh oke, saya mau kalau harganya sekian misalnya. Jadi kalau harganya sekian, dia setuju dengan tadi 1000 ton dan 50 set, maka si sales akan mengkonfirmasi di sistem ini. Akan mengkonfirmasi di sistem ini, dengan demikian maka informasi itu akan sampai ke bagian planning produksi. Akan sampai ke bagian inventory. Katakan kalau barangnya ada tentunya inventory oke, barang ini bisa dikirim. Ya. Atau kalau barangnya memang harus diproduksi, bagian produksi planning ini akan membuat suatu perencanaan produksi atas permintaan barang tadi. Nah, dia di master planning ini biasanya mempunyai suatu fungsi yang biasa disebut MRP ya, sehingga dia bisa tahu kapan barang ini harus dimulai diproduksi atau material apa yang dia harus beli sebelumnya untuk dia bisa bagian produksi bisa melakukan produksi. Jadi ini akan disampaikan ke bagian procurement bahwa dia ini harus order sekian, maka bagian procurement akan segera juga melalui sistem ini membuat penawaran ke supplier. Nah, dari situ maka bagian produksi katakan oke, barang sudah tiba ke perusahaan ini melalui inventory-nya siap untuk produksi. Nah, di bagian produksi ini apa sih? Gitu kan tadi ERP ini berperan. Di ERP ini biasanya pada umumnya yang dientrikan di sana adalah tentunya material yang digunakan, jumlah materialnya yang digunakan dalam membuat produk tadi. Kemudian juga menginputkan berapa banyak bekerja, baik itu dari resource, labor-nya, jadi orangnya, maupun mesinnya. Berapa lama dioperasikan untuk membuat suatu produk tadi. Dan di bagian produksi juga tentunya apa yang dihasilkan pun harus diinput. Oh, hari ini atau shift ini menghasilkan berapa banyak produk. Nah, ini secara umum data-data yang dientrikan di bagian produksi. Kemudian juga ERP biasanya dilengkapi dengan quality management. Jadi ya, di quality management ini mengatur material atau part yang digunakan ini dipastikan sudah memenuhi kualitasnya, speknya, sehingga siap boleh digunakan dalam produksi. Begitupun juga hasil produksinya, biasanya kan akan dilihat dulu apakah memang memenuhi
memenuhi kriterianya untuk siap boleh disampaikan ke customer. Nah, ini semua data-data ini bisa diintegrasikan ke dalam suatu sistem di ERP ini. Kemudian juga di inventory, di sini tentu mencatat berbagai material, parts, finished good, quantity-nya berapa, ditempatkan di mana, di rak mana, di area mana gitu ya. Itu di-manage dalam suatu modul inventory management ini. Nah, hasil dari semua aktivitas yang ada di horizontal ini tentunya akan bermuara di perhitungan ya. Nah, modul costing ini penting sekali. Jadi costing ini akan menghitung sebenarnya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Jadi mungkin saat ini costing ini seolah-olah dengan warna ini adalah perannya ada di accounting gitu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang trennya adalah cost ini penting bagi setiap bagian-bagian yang lainnya, bagian manufaktur, bagian sales, bagian procurement. Dan muaranya tadi di finance akan membuat pencatatan accounting-nya. Ya. Nah, ini mungkin gambaran dari suatu bisnis proses di sini yang ada di dalam ERP. Jadi disinilah semua akan terintegrasi. Nah, saya juga ingin share sedikit nih, kalau boleh Mas Revi, dalam pengalaman saya ya banyak ketemu dengan para customer gitu ya dalam konsultasi. Seringkali juga terjadi suatu kesalahpahaman gitu ya, salah kaprah gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita, mungkin saya bertemulah gitu ya, Pak, di tempat Bapak sudah menggunakan ERP belum gitu kan? Saya tanya gitu. Sudah gitu jawabannya. Saya tanya misalnya di bagian manajer gitu ya dari suatu bagian finance misalnya. Nah, dia jawabnya, oh sudah Pak, saya sudah gunakan, saya pakai ERP, gitu. Saya pakai SAP. Oh gitu kan? Lalu saya tanya, gimana menggunakan ERP-nya sampai sejauh mana nih efisiensinya? Seperti apa? Bagaimana hasil produksinya bisa tercatat dalam bagian keuangannya gitu. Nah, ternyata mereka ini baru menggunakan bagian yang orange-nya saja gitu ya, bagian akuntansinya aja. Wah, pencatatan produksinya semua masih pakai Excel, Pak, katanya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan suatu salah kaprah tadi ya. Mendengar SAP, saya sudah menggunakan SAP, seolah-olah dia sudah menggunakan ERP. Tapi kalau kita mengacu tadi ke definisinya ERP, sebenarnya tanpa adanya suatu integrasi data ya, otomasi, ini belum menjadi menerapkan suatu ERP application yang benar. Jadi ya benar, dia sudah menggunakan SAP sebagai brand gitu ya, brand SAP dia menggunakan ERP, tapi sebenarnya secara perusahaan dia belum memanfaatkan suatu aplikasi ERP dengan benar. Tapi ini juga tidak salah ya, karena ERP ini biayanya juga pasti tentunya cukup mahal. Implementasi menerapkan aplikasi ini juga makan waktu yang cukup panjang. Jadi banyak perusahaan yang juga memang bertahap. Mereka akan memfokuskan di awal adalah bagian-bagian yang terpenting di perusahaan. Nah, biasanya memang dimulai dari bagian keuangan, dilanjutkan dengan mungkin inventory management atau sampai dengan production management. Jadi ini bukan suatu yang salah, tapi mungkin banyak perusahaan yang menerapkan ERP ini secara bertahap. Dan kemudian juga kalau bicara tren saat ini, Mas Revi, mungkin bisa saja suatu perusahaan menggunakan aplikasi keuangannya SAP, atau bahkan mungkin kalau di Indonesia, saya lebih cocok yang lokal, saya pakai yang buatan Indonesia aja untuk di accounting-nya. Tapi pada saat dia ingin menerapkan production management-nya, dia butuh suatu kecocokan ke bisnisnya atau ke teknologi yang lebih maju, sehingga bisa saja untuk modul-modul lain ini menggunakan suatu brand yang berbeda. Itu sangat memungkinkan. Nah, itu mungkin menggambarkan
sempat saya cerita juga share-share pengalaman saya, Mas Revi, jadinya mengenai ERP ini di manufaktur. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Isa. Sepertinya ini sesuai dengan cerita Pak Isa ya tadi ya. Sudah berpengalaman sekali di dalam dunia ERP tadi ya, Pak ya. Saya juga melihat sangat kompleks tentunya dan juga implementasinya bukan hanya satu bagian saja ya, tetapi komprehensif ya. Mungkin di sini Pak Cordova ingin memberikan komen ya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Isa di bagian ini sebelum kita lanjut lagi ngobrol kita. Ya, silakan Pak Cordova jika ada yang mau disampaikan, Pak. Oke, makasih Pak Revi. Pak Isa nih penjelasannya komprehensif banget nih. Ini gambar ini kira-kira cukup menggambarkan real meaning of ERP gitu ya. Tadi kalau Pak Isa sharing terkait pengalamannya Pak Isa ya, udah pakai ERP belum gitu, udah gitu. Apa SAP dan ternyata hanya di satu bagian gitu ya. Saya juga punya pengalaman yang sama Pak Isa gitu, benar-benar mirip gitu ya. Jadi mungkin kalau saya boleh sebut itu sedikit salah kaprah ya, sedikit salah kaprah. Maksudnya Betul. ERP itu sebuah sistem yang komprehensif yang kalau lihat di sini ini hampir semua bisnis proses ya Pak Isa ya, hampir semua bisnis proses di industri manufaktur bisa diintegrasikan dengan ERP sistem ini ya Pak Isa ya. Iya, Gitu ya. betul Mas Cordova. Ya, semua bisnis prosesnya ada nih gitu ya, terekam, terrecord, bahkan bisa dilakukan otomatisasi. Tadi ada di sini kalau saya lihat ada barcode di sini ya. Mungkin kalau teman-teman banyak lihat sekarang kalau kita belanja online ya, mungkin di scan dulu barcode-nya gitu sebelum deliver gitu ya, sebelum diserahkan. Itu mungkin salah satu fase digitalisasi yang nantinya masuk ke ERP. Nah, kalau dilihat di sini juga berkaitan dengan tadi ya horizontal atau vertical integration, memang ada modul-modulnya. Kalau dulu saya sebelum melihat ini ngebayanginnya ERP Pak Isa, ini benar-benar di atas nih Pak Isa, high level banget ya. Hanya bisnis proses dari sisi enterprise. Tapi ternyata kalau melihat di sini, boleh nggak Pak Isa saya menyimpulkan manufacturing execution system gitu, itu sebenarnya juga bisa kita sebut sebagai ERP ya, karena kalau di sini ada production management ya, terus ada master planning gitu ya di sini ya. Itu kalau saya melihat kan lebih ke manufacturing execution system, mungkin nanti ada recipe management situ terkait dengan situ, dan itu benar-benar memperlihatkan kalau ya horizontal dan vertikalnya tadi sampai ke eksekusinya itu bisa terintegrasi sebenarnya. Gimana Pak Isa? Ya, terima kasih Mas Cordova. Ini jadi saya bisa menambahkan banyak cerita nih. Ya, jadi kalau tadi muncul istilah manufacturing execution system gitu ya. Betul Mas Cordova. Jadi MES yang kita sebut MES itu sebenarnya part of yang ada di dalam sini. Jadi kalau tadi bicara modul-modul besarnya di ERP ya, ada accounting, ada procurement, ada sales, ada production. Mungkin di luar gambar ini karena nggak muat, ada lagi yang namanya human resource, ada maintenance. Nah, MES tadi itu sebenarnya ada lagi bagiannya di dalam production management, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa gitu ya? Ya, di sana muncul banyak modul-modul lagi yang berkaitan misalnya, kalau tadi di sini ada disebut master planning, planning dari perusahaan atau bagian produksi untuk untuk membuat suatu rencana produksi. Tapi di production management sendiri ada lagi yang scheduling yang lebih detail tentunya. By mungkin harian atau by shift atau bahkan sampai jam-jaman harus melakukan apa. Nah, yang sering terjadi adalah mungkin pada saat membuat master planning eh, hanya menggambarkan suatu rencana garis besar. Oh, besok membuat produk A, lusa membuat produk B di mesin C. Tapi kalau bicara harian, wah ini sangat detail Mas Cordova. Dia harus memperhitungkan apa jumlah orangnya, jumlah materialnya, mesin yang mana. Tiba-tiba mesin yang biasa dipakai misalnya rusak, harus ganti ke line produksi yang berbeda. Nah, itu semua membutuhkan scheduling yang lebih detail yang ada di dalam MES tadi. Ini baru salah satu contoh aja. Jadi
kalau bicara MES lebih detail lagi dari modul-modul yang ada di dalam production management. Gitu kira-kira Mas Kordova. Ini jadi seru nih ceritanya. Ya, menarik nih Pak Isa, karena ya kalau Yokogawa sendiri punya beberapa mesh solutions ya, mesh solution termasuk production planning, operations planning ya, operation management kita sebutnya. Lalu ada ya maintenance management system gitu ya. Kita juga ke sana ya, ternyata memang dibutuhkan integrasi dengan keseluruhan ERP system ya, atau ERP, betul. atau kita bisa nyebutnya mungkin ini ya, enterprise architecture kali ya Pak Isa ya, lebih ke situ Iya, kali ya, boleh bisa enterprise bisa. architecture yang menggambarkan keseluruhan integrasi ya, baik itu horizontal, vertikal, tadi ada juga product life cycle integration gitu ya. Menarik Pak Isa, makasih sharingnya. Ya, Saya itu aja Mas Evi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi saya ikut nanya juga nih ke Pak Isa nih. Oke, terima kasih Pak Kordova. Terima kasih Pak Isa atas penjelasannya. ya, Jadi clear sekali tadi ya apa yang disampaikan Pak Kordova. Apakah MES ini itu ERP gitu ya? Ternyata hanya bagian gitu ya Pak ya. Dan ternyata jika kita melihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isa, ERP ini cukup kompleks sekali dan kita harus lebih belajar lagi bagaimana sih implementasinya seperti itu. Baik, mungkin untuk lanjut ke bagian berikutnya ya, integrasi dan juga otomasi yang ada di dunia manufaktur industri itu bagaimana Pak Isa? Mungkin Pak Isa bisa menyampaikan di sini terkait dari integrasi dengan dan juga otomasi yang ada di industri manufaktur dan juga industri proses. Setelah tadi Pak Isa menjelaskan gambaran terkait ERP-nya itu sendiri. ya, baik Mas Revi. Jadi betul. Jadi kalau tadi membicarakan berbagai ya namanya ini integrasi gitu ya. Lalu bagaimana otomasinya gitu. Nah, sempat tadi juga disinggung oleh Mas Kordova nih. Ada yang namanya barcode dan sebagainya. Itu merupakan suatu alat-alat tools gitu ya yang bisa mengautomate. Nah, mungkin saya juga bisa share banyak juga apa namanya para pengguna ERP gitu yang mencoba menerapkan ERP tapi mereka gagal untuk mengimplementasikan ERP itu. Jadi mungkin di awal bercita-cita, wah kalau udah pakai ERP semua udah terintegrasi, hasilnya akurat, bagian back office juga senang bisa semua mendapatkan berbagai data itu. Nah, tapi begitu menerapkan suatu sistem ERP, ternyata begitu banyak informasi yang dia harus input ke sistem, gitu ya. Jadi ya tentunya membutuhkan output yang canggih, ternyata butuh input yang begitu banyak. Lalu input tuh bagaimana? Nah, mereka di awal mau nggak mau pada saat itu mereka mengetik, wah hasilnya hari ini berapa di entry ke sistem. Customer memesan, bayangkan kalau customer memesan katakan satu hari dia ada pesan 10 macam barang. Nah, si sales mengentrikan pesanan itu paling nggak harus masukkan data customer-nya, jenis barangnya, kuantitinya berapa, harganya berapa. Katakan 4 aja, 4 parameter, 4 field yang dia harus entry. Nah, itu satu customer. Nah, kalau dalam satu hari katakan ada 100, berarti dia harus mengentry 400. 400 field yang dia harus entry. Nah, itu menjadi bottleneck. Di bagian produksi pun seperti itu. Wah, dia harus mengentry tadi jumlah material yang dia pakai, jumlah tenaga kerja yang dia pakai. Nah, begitu banyak data yang dia harus di-entry. Sehingga implementasi ERP terlunta-lunta. Wah, ini berat nih untuk mengentrikannya. Makanya muncullah berbagai tools-tools, alat-alat yang bisa mengautomate itu. Ya, misalnya tadi contohnya ada barcode dan sebagainya. Ini mungkin saya bisa menggambarkan apa sih contoh-contoh automation tools gitu ya di sini. Ya, Jadi boleh Pak Isa. ini Silakan. ini ada yang namanya mungkin udah banyak yang kenal barcode reader gitu ya. Ada QR code reader. Oke. Nah, ini alat Ini kalau buat bantu belanja sebenarnya. biasanya Oh, nih. daripada betul daripada dia mengentry kan, klik aja gitu. Oh, dia bisa baca informasi yang terkandung dalam barcode itu. Jadi, nah mungkin barcode QR code mungkin rekan-rekan di sini
kalau ada yang belum tahu, barcode adalah yang batang-batang ya, seperti di sini gitu ya. Dan QR code yang bentuknya adalah kotak gitu ya. Ya Peduli Lindungi kita membaca QR code nih biasanya. Nah, bedanya QR code tentu informasi yang terkandung di dalamnya jauh lebih banyak itu saja dibandingkan dengan barcode. Lalu juga ada mungkin tools yang namanya OCR, dia bisa membaca gambar gitu ya. Jadi dari gambar aja dia scan, ini semacam scanner lah, bisa merubah gambar itu, kalau ada tulisan-tulisan dia bisa merubah ke dalam bentuk data. Nah ini juga alat bantu yang bisa memudahkan pengentrian daripada dia ketik-ketik manual satu-satu, bisa jadi salah ngetik. Nah ini tools-tools yang bisa dimanfaatkan. Dan beberapa tahun terakhir, ini mulai lagi nih, ternyata QR code masih kurang canggih katanya, menggunakan yang namanya RFID gitu ya. Ini chip bentuknya. Data yang terkandung bisa jauh lagi lebih banyak. Dan ini jauh lebih mudah ditempatkan gitu ya dalam produknya. Ada RFID reader nih, oh barangnya ada di mana, itu juga bisa dideteksi. Dan kemudian berkembang lagi nih, kalau itu masih banyak perlu tenaga gitu ya manusia untuk klik-klik untuk baca reader. Itulah lagi suatu alat yang namanya RPA gitu ya, Robotic Process Automation. Jadi saya coba gambarnya di sini robot gitu ya. Tapi ini bukan robot mungkin ya bagi yang belum pernah dengar apa itu RPA. Ini bukan robot secara fisik. Ini juga suatu software sebetulnya RPA. Nah, yang bisa melakukan biasanya membantu suatu proses-proses yang repetitif. Jadi kalau tadi saya ambil contoh tadi seorang sales harus mengentry gitu ya. Oh begitu dapat order, dia harus mengentrikan datanya ke komputer. Dia lihat lagi, oh ada order lagi, dia mengentrikan. Nah RPA bisa melakukan secara otomatis. Mungkin kalau tadi dia mengentri 400 produk penjualan sales gitu ya, permintaan penjualan dalam waktu mungkin 8 jam dia harus mengentri satu orang. Nah dengan menggunakan RPA ini maka mulai si RPA bisa membaca email yang masuk, oh ini order nih katanya. Jadi order ini bisa langsung dia entry-kan ke sistem ERP-nya secara otomatis. Dan karena dilakukan secara software, ini jelas tidak melakukan kesalahan, waktunya juga jauh, mungkin yang tadinya 8 jam, dia hanya mengentrikan dalam waktu 30 menit misalnya. Nah ini RPA. Dan kemudian juga ke depannya gitu ya, saya bicara sedikit agak-agak future dikit. Sekarang sudah mulai orang juga menggunakan robot dan drone gitu ya. Nah, robot dan drone ini gimana sih penerapannya? Nah, ini mungkin menarik kalau dilihat. Saya siapkan video, Mas Revi mungkin boleh di-share ke rekan-rekan Oke, gimana jadi menggunakan robot dan drone ini. terkait penggunaan robot ya. Baik-baik. Iya. Mungkin bisa kita share videonya sekaligus ya, Pak ya, pada Ya. sesi kali ini. Ya. Oke, mohon ditunggu. Baik, jadi tadi penggunaannya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, untuk automation tools-nya ya, mulai dari barcode reader, QR code reader, bahkan bentuk scannernya sudah bisa terintegrasi dengan gadget kita ya Pak Isa ya, seperti smart device kita sudah ada QR, kameranya bisa berfungsi sebagai QR reader gitu ya Pak ya. Ya. Begitu juga RFID ya. RFID itu yang dibenamkan di kartu-kartu itu Pak ya, kalau nggak salah untuk seperti e-tol card gitu ya Pak ya. Bahkan Ya, di smartphone kita pun bisa berfungsi sebagai smart card reader itu ya, atau RFID reader ya, semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Cuman yang menarik ini, saya terpikir sebuah, tadi kan kalau Pak Isa melihat memaparkan konsep ERP atau tadi saya juga bilang mungkin enterprise architecture itu juga perlu gitu ya, atau memang suatu hal yang mandatory sebenarnya sebagai map, roadmap dari digital transformations. Kita mengetahui dulu atau kita mendesain dulu enterprise architecture-nya gitu sebelum masuk ke fase eksekusi. Nah, kalau tadi lihat di modulnya ada modul inventory gitu.
inventory, terus saya terpikir tentang warehouse. Nah, di warehouse management itu mungkin salah satu aplikasinya warehouse management, kalau kita sekarang juga melihat banyak warehouse yang sudah disupport oleh robot gitu ya, yang sudah disupport oleh robot, di mana ketika ada order tertentu yang masuk ke warehouse harus mengambil barang tertentu, nah itu robot yang melakukan gitu ya. Terus robot juga yang mengupdate eksekusinya sudah dijalankan gitu ya. Terus nanti sistemnya juga yang sudah mengupdate sisa inventory-nya berapa gitu. Seperti itu ya. Dan ya memang ya tadi cakupan ERP digital transformation ini memang sangat-sangat luas gitu. Dan Yokogawa tadi kalau lihat videonya bukan video Yokogawa ya, tapi Yokogawa berpartner dengan supplier tersebut gitu ya, teknologi provider tersebut yang kita sebut sebagai teknologi ekosistem partner ya. Jadi kita bisa mensupport industri dari sisi digital transformation-nya, mendevelop enterprise architecture. Namun memang kalau untuk urusan teknologi kita punya spesialis tertentu pastinya ya, nggak semua, nggak ada satu provider, satu industri yang bisa mensuplai keseluruhan dari teknologi yang dibutuhkan oleh operations. Makanya di sini Yokogawa berpartner ya untuk mengintegrasikan teknologi tersebut dengan ya tadi teknologi ekosistem partner kita gitu. Salah satunya tadi ada Boston Dynamics atau EX Robotics, seperti itu. Tadi yang robot menarik sekali ya untuk warehouse management, mungkin aplikasinya tadi juga ada yang untuk hazardous area dan lain sebagainya. Kalau kita pikirkan eksekusi bisa langsung terupdate ya Pak Isa ya. Dari Iya, saya rasa cocok sekali gitu ya dengan kondisi saat ini pandemi gitu ya. Daripada manusianya harus berputar-putar ketemu orang kan, ini suruh robot aja kan, nggak perlu divaksin dia. Betul. betul. Ya berarti nanti manusianya maksudnya mungkin satu items yang bisa menjadi diskusi panjang lebar ya nanti terkait kalau gitu nanti benar-benar dong manusia di replace sama robot ya. Kalau statement ini sih saya menyarankan ya justru dari digital transformation itu manusia juga harus bertransformasi gitu. Kita harus bertransformasi, meningkatkan kapabilitas kita supaya kita bisa fungsi dari robot tadi, fungsi dari automation tadi membantu untuk making decisions gitu ya. Tapi decisionnya kan juga terbatas. Intelligence tetap intelligence manusia yang belum bisa ditandingi. Jadi high level decision making tetap ada di sisi manusianya itu sendiri. Makanya transformasi tadi kalau lihat platformnya Siri atau frameworknya Siri bukan hanya dari proses dan teknologi, tapi organizations di sini juga harus di-improve. Nah, itu nanti yang kita bahas nanti di sesi-sesi akhir Pak Revi tentang digital transformation ini. Sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Kadova, terima kasih Pak Isa. Tadi seru sekali ngobrol kita. Semakin kesini tuh materinya dalam 10 sesi semakin wow gitu Pak ya. Mungkin teman-teman nanti Bapak Ibu sekalian semakin penasaran, jangan lupa ajak rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk join di acara 10 sesi ngopi kami ya sampai bulan Maret 2022 tentunya semakin lama semakin terbatas. Baik, mengingatkan kembali jika terdapat pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silakan langsung chat melalui chatbox kami, bisa private chat kepada admin kami ataupun chat kepada kita semua. Baik, selanjutnya tadi terkait topik yang disampaikan Pak Isa ya untuk ERP ya, mungkin banyak juga Bapak Ibu sekalian di sini yang belum mengetahui ya solusi apa yang bisa diberikan oleh Yokogawa terkait ERP-nya dulu deh Pak. Iya baik, tadi ada banyak solusi terkait automation. Nah sekarang kita fokus di enterprise sistemnya. Ya silakan Pak Isa. Mungkin Pak Isa ingin menyampaikan sekaligus penutup untuk solusi apa yang bisa diberikan oleh Yokogawa terkait enterprise system ini? Baik, jadi sebenarnya kalau bicara lalu solusi apa gitu ya yang Yokogawa saat ini bisa berikan para customer, dari ERP juga cukup banyak, ini hanya sebagian saja sebetulnya. Tapi bicara produk ERP sendiri, Yokogawa ini partner dengan Microsoft. Jadi Microsoft Dynamics 365 mungkin banyak yang sering dengar juga mengenai Dynamics ini.
Nah, ini Yokogawa mampu untuk mengimplementasikan ERP ini. Kemudian selain Microsoft Dynamics 365, ada satu lagi ERP produk di sini yang namanya MC Frame. MC Frame ini mungkin rekan-rekan belum pernah dengar, saya rasa. Ini produk dari Jepang. Tapi kalau di Jepang sendiri, MC Frame ini juga salah satu market leader di sana, yang dia specialty-nya ini ada di bagian production management dan juga costing management. Nah, bicara tadi costing management, mungkin sempat saya share juga, saat ini costing management ini banyak di minatnya, banyak yang minat, di mana costing management ini bisa digunakan katakan bagi perusahaan yang mungkin sudah menggunakan SAP, tapi juga kurang puas dengan costingnya karena keterbatasan fungsi. Nah, ada beberapa case Yokogawa menggunakan MC Frame costing management ini disambungkan dengan SAP untuk bisa mendapatkan costing yang lebih detail, lebih responsif, yang bisa digunakan di bagian tidak hanya di bagian accounting, tapi juga di bagian lainnya. Jadi seperti tadi contoh, misalnya costing ini dimanfaatkan oleh bagian sales, sehingga dia tahu produk apa yang layaknya dijual, atau dengan harga berapa dia sebaiknya dia menjual produk, atau ke customer mana dia lebih menguntungkan menjual produknya. Atau misalnya di bagian produksi, misalnya. Nah, bagian produksi ini bisa tahu sebenarnya bagian station atau proses apa yang menyebabkan biaya menjadi mahal, misalnya. Atau bagian procurement bisa tahu, oh, pengadaan material ini kok lebih mahal dari bulan-bulan sebelumnya, misalnya. Atau bisa mengimprovisasi pengadaan parts-nya, sehingga dapat berkontribusi membuat cost dari membentuk suatu produk bisa lebih hemat. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan si MC Frame costing management ini. Nah, di luar ini, selain 2 ERP produk, kami juga punya tadi tools atau application pendukung lainnya di sini. Yang saya perkenalkan di sini ada 2, yaitu eServe, ini produk Yokogawa, yang berkaitan dengan maintenance management. Jadi dengan pengalaman sekian puluh tahun Yokogawa membuat suatu aplikasi yang sangat mudah digunakan dari sisi operator maintenance. Jadi ini agak berbeda dengan produk-produk aplikasi maintenance yang ada di ERP pada umumnya, yang mana dibuat berdasarkan dari kacamata back office. Jadi eServe ini lebih mudah digunakan oleh seorang operator maintenance. Kemudian satu lagi adalah di sini FlexShay. Ini tadi sempat saya singgung juga pembahasannya, yaitu tools untuk membuat scheduling yang detail yang ada di dalam MES. Ya, jadi bila mana ada terjadi suatu perubahan schedule yang dibutuhkan karena gangguan mesin, gangguan demand. Nah, ini FlexShay ini dapat digunakan oleh customer untuk rescheduling dengan mudah, scheduling yang lebih detail terkait dengan produksi. Nah, ini mungkin yang bisa saya share hari ini, Mas Revi, produk-produk atau enabler yang ada di Yokogawa saat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Isa. Jadi terdapat beberapa enterprise system enabler ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Isa. Tadi ada Microsoft Dynamics 365 karena Yokogawa merupakan partner dari Microsoft sebagai ERP-nya ya. Lalu ada MC Frame gitu ya, untuk beberapa aplikasi ERP, costing management dan juga production management. Lalu ada eServe juga ya, eServe untuk CMMS ya, Computerized Maintenance Management System. Dan juga ada FlexShay ini sebagai manufacturing planner.
bagi Bapak Ibu mungkin jika rekan-rekan yang join acara ngopi pada pagi hari ini ingin mengetahui lebih detail bagaimana sih MC Frame, lalu Ether dan juga Flexen, mungkin bisa menghubungi kembali ya Pak Isa ya. Ini ada nomor kontaknya Pak Isa langsung. Ya, alamat email di ismail.isa@yokogawa.com atau di nomor WhatsApp beliau langsung di 0812-877-3322. Baik, terima kasih Pak Isa, terima kasih Pak Cordova atas materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini ya. Mengingat waktu sudah di penghujung acara, mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jika terdapat pertanyaan, Bapak Ibu bisa disampaikan dengan raise hand atau melalui chat box ya. Sekaligus saya sambil membacakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan, namun sepertinya mengingat waktu ya, Bapak Ibu, kami mohon maaf sebelumnya, hanya beberapa pertanyaan yang kami sampaikan, selebihnya nanti mungkin akan dijawab menyusul setelah acara. Baik, yang pertama di sini ada Pak Fajar Maulana ya, mohon izin bertanya. Untuk mengcapture data atau mengkolek data dari plan KIRP, requirement apa saja yang dibutuhkan selain OPC di sisi controller? Kebetulan berencana untuk mendevelop menggunakan SAP untuk IRP-nya. Ya, mungkin ini saya coba meminta bantuan Pak Cordova ya untuk merespon pertanyaan dari Pak Fajar Maulana. Silakan Pak Cordova. Ya. Terima kasih Mas Revi, terima kasih Pak Fajar Maulana pertanyaannya. Terkait apa tadi? Bentar, Mas Revi, saya coba baca juga nih ya. Untuk mengcapture data ya, atau mengkolek data, requirement apa saja yang dibutuhkan selain OPC di sisi controller. Ya, tentunya kalau untuk implementasi ERP ini mungkin nanti bisa coba dikoreksi ya sama Pak Isa ya. Kita selalu bermula dari prinsipnya Yokogawa, kita bermula dari needs-nya dulu. ERP yang mau diimplementasi ini ERP apa dulu? Gitu. ERP apakah terkait dengan maintenance system atau manufacturing execution system atau benar-benar sudah ke ranah bisnis ya, terkait keseluruhan supply chain dari atau supplier management seperti itu. Nah, itu dulu yang kita pastikan kita tahu tujuannya ya. Kalau sama journey itu, doing something means that you are doing a journey gitu ya. Ada tahapan-tahapan tertentu, tentunya untuk tahapannya semakin jelas kita harus tahu tujuannya mau apa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terlebih dahulu. Nah, tadi dari sisi OPC itu kan menarik data sebenarnya dari equipment atau dari machinery ya, dari equipment atau dari machinery. Nah, tentunya balik lagi tadi kita mau menggunakan ERP untuk apa dan data-data yang dibutuhkan apa. Nah, dari situ kita sudah tahu data yang dibutuhkan, tujuan, terus data yang dibutuhkan apa, lalu kita mulai mencari nih bagaimana sih metode yang paling baik gitu ya. Makanya di sini ada ERP consultant Pak Isa ini, ERP consultant ya. Metode yang paling baik untuk mengcapture data tersebut agar pertama integrasinya itu bisa terjadi. Artinya integrasi bukan hanya datanya terkonek gitu ya, tapi terintegrasi. Kalau terkonek kan cuma sekedar nyambung gitu, tapi kalau terintegrasi informasinya juga bisa di-capture. Terus yang paling reliable apa protokolnya, kita sebut protokol gitu ya. Nah, banyak di industri-industri yang bisa kita implementasikan. Tentu saya nggak bisa menjawab secara detail, secara fisik. Tentunya kita harus mengetahui dulu tujuan ERP-nya apa, lalu datanya ada di mana, baru bisa kita tentukan nih kita bagaimana strategi untuk mengintegrasikannya. Lebih ke situ dulu sih, Pak Revi ya. Mungkin nanti Pak Fajar, Pak Fajar dari mana Pak Revi? Kalau boleh tahu. Oh iya, nanti mungkin bisa kita set berikutnya mungkin untuk dikonsultasikan kembali ya secara intens ya. dengan tim kami, Pak Fajar. Ya betul. Ya mungkin nanti bisa langsung komunikasi lewat email tadi ya, marketing
email marketing ya Pak Revi ya, untuk kita bicara lebih detail bagaimana. Tapi prinsipnya itu Pak Revi, tujuannya apa, datanya ada di mana, apa yang ingin dicapai dari ERP tersebut, baru kita bisa tentukan nanti bagaimana strateginya, strategi implementasinya, protokol apa yang harus ditambahkan, itu yang nanti baru bisa kita simpulkan. Begitu Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih Pak Cordova atas responnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak James ya. Selamat pagi semua dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Pak James. Semoga semua sehat-sehat selalu. Amin. Untuk penggunaan ERP, kapan saatnya diimplementasikan? Apa bisa diimplementasikan dengan berbagai catatan mungkin ya? Ini pertanyaan mungkin bisa disampaikan oleh Pak James kepada Pak Isa ya. Nanti mohon bantuannya Pak Isa untuk menjawab. Yang pertama adalah untuk production capacity mulai berapa ya? Quantity dibuat dalam 1 hari misalnya. Apakah dalam 1000 piece product quantity atau 5000 piece product quantity atau berapa? Nah, lalu pertanyaan kedua, ini pertanyaannya ada beberapa, Pak Isa, mohon izin saya sampaikan lebih dulu ya, mohon dicatat. Yang kedua adalah mulai dari berapa jumlah manpower gitu ya. Lalu ketiga adalah tipe produksinya, misalnya apakah home production ataupun subcon proses. Nah, dan yang keempat ini mulai dari harga berapa dan apa setiap tahun harus upgrade gitu ya dan bayar. Baik, terima kasih Pak James atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin pertanyaan ini coba saya sampaikan ke Pak Isa ya. Pak Isa mungkin bisa dijawab dengan singkat terkait 4 item. Mungkin karena waktunya terbatas, saya coba jawab secara singkat aja. Jadi kalau ditanya kapan saatnya diimplementasikan, sebenarnya nggak ada aturan yang baku ya kapan harus diimplementasikan. Dikaitkan dengan jumlah capacity berapa atau mulai dari jumlah manpower berapa, itu nggak ada sebetulnya. Jadi kalau mau katakan tergantung industrinya. Jadi misalnya katakan kuantitinya 1 tapi bikinnya suatu mesin yang kompleks gitu kan. Bisa saja kuantitinya 1 tapi membutuhkan suatu ERP juga. Jadi ini sangat tergantung. Menurut saya tidak tergantung pada kuantiti maupun jumlah manpower. Tapi boleh dibilang ada banyak produk-produk ERP yang cocok digunakan untuk katakan, kira-kira penggunanya adalah sampai dengan 50 orang atau sampai dengan 200 orang atau 2000 orang. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan jenis ERP apa yang cocok, brand mana yang cocok digunakan di perusahaan itu. Nah, tipe production apa? Home production, subcon proses, itu juga nggak ada batasan. Mau home, mau subcon, menurut saya bisa saja. Tinggal disesuaikan dengan produknya. Terakhir, mulai dari harga berapa dan apa setiap tahun harus upgrade dan bayar. Ini juga ada macam-macam harganya. Kalau tadi saya bilang tadi yang di brand, ya kalau Bapak ingat, yang slide brand, ada yang local brand. Itu murah-murah Pak, ada yang hanya mungkin 1 juta, 5 juta gitu ya. Ada yang rupiah, ada yang dolar gitu. Jadi ini range-nya sangat beragam dan setiap tahun apakah harus upgrade dan bayar, ini juga tergantung produknya macam-macam. Sekarang trennya banyak ERP yang on cloud ya. Jadi kita hanya cukup berlangganan. Bapak anytime mau pakai, kapan mau berhenti pun bisa. Itu yang on cloud basis. Jadi sifatnya sewa. Tapi banyak juga masih ada produk-produk yang Bapak tinggal beli pakai. Nah, ini biasanya tentunya ada perlu upgrade dan perlu bayar, katakan maintenance dan sebagainya. Jadi ini variatif sekali. Itu mungkin Mas Revi, saya coba jawab secara singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isa. Ya, baik. Terima kasih Pak James atas pertanyaan. Mungkin nanti detailnya akan kami summary semuanya. Di sini juga masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Pak Fajar, ya Pak Agung dan juga Pak Gani. Mohon maaf karena waktu yang sudah lewat. Mungkin pertanyaan berikutnya akan kami summary dan disampaikan secara online. Baik. Terima kasih Pak Cordova, terima kasih Pak Isa atas waktunya ya. Sekian acara ngopi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan agar dapat menjalani hari-hari kita dengan lebih semangat dan bahagia. Pantau terus dan follow sosial media kami di LinkedIn PT Yokogawa Indonesia, Facebook Yokogawa Indonesia, dan Instagram @yokogawa_Indonesia. Besar harapan kami untuk dapat berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian melalui sosial media kami. Saya Revianto Setiawan dari Marketing Yokogawa Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.